Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara, senang bisa jumpa kembali. Ya, ya, kalau nggak salah tahun lalu ya, ya. Saya tugas kembali lagi dalam pertemuan kita. Saya Pendeta Rina Baban. Saya pendeta yang melayani di kantor distrik DKI Jakarta, pendeta HKBP. Juga yang saat ini bisa bersama-sama dengan kita semuanya di pertemuan ibadah kita saat ini. Mohon Ibu Yuli izin screenshot apanya Bu Yuli. Sudah ya. Oke, kita akan membuka kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakannya dari Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 2 ditambah ayat 6 sampai dengan 9. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nasihat untuk memelihara hukum Allah. Sekarang hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jangan engkau menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kamu menguranginya, melainkan berpeganglah pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ayat 6, lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi hikmatmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Bila mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa yang besar mana yang mempunyai ilah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali berseru kepadanya? Bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari-hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah senantiasa, supaya jangan kau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah semuanya itu kepada anak cucumu. Ya, demikian kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, khotbah ini beri judul dengan berpegang pada perintah Tuhan, ya. Bagaimana kita sebagai orang percaya punya satu kebenaran di dalam Tuhan, bahwasanya firman Tuhan adalah kebenaran yang hakiki dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat bahwasanya pada akhir-akhir zaman ini banyak sekali ya ajaran-ajaran yang sangat menyenangkan hati kita, yang menyenangkan telinga kita. Ya, namun pada dasarnya banyak juga ajaran-ajaran ini yang tumpang tindih, artinya yang berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, boleh dengan pemahaman misalnya tentang adat dan budaya misalnya yang kerap selalu bertentangan dalam perdebatan-perdebatan teologi-teologi biasanya, yang kita lihat bagaimana menerapkan budaya ini tidak melebihi Injil dalam kehidupan kita. Nah, atau dalam yang dinamakan sekarang dengan Kristen progresif, ya kan, bahwasanya dengan melakukan kebaikan orang bisa masuk surga, mengenal Tuhan, gitu kan. Nah, ini enak didengar, tetapi tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, kitab Ulangan ini yang dikenal dengan istilah Deuteronomos, di mana yang artinya adalah tentang hukum kedua, adalah serangkaian pidato-pidato yang disampaikan oleh Musa pada generasi orang Israel ketika mereka memasuki tanah perjanjian. Jadi bagaimana firman Tuhan pada saat ini adalah sebuah peringatan kembali yang diberikan oleh Musa ketika mereka dalam pembuangan. Itu sebabnya kitab ini dinamakan kitab Ulangan, karena mengulang peristiwa-peristiwa yang dulu pernah terjadi dan mengingatkan kembali mereka bahwasanya tentang firman Tuhan, Taurat yang disampaikan oleh Tuhan yang harus dipegang teguh oleh bangsa Israel. Saudara-saudara, ya kita paham mungkin Taurat
yang merupakan adalah simbol yang dipahami oleh bangsa Israel, dan juga kita pahami bagaimana bentuk daripada kehadiran Allah ketika Taurat Allah ada di situ adalah menggambarkan tentang kehadiran Allah dalam kehidupan orang percaya. Nah, dalam pemahaman ini juga bisa dipahami bagi pemahaman orang Israel ketika itu, bahwasanya ketika Taurat itu, tabut perjanjian itu yang di dalamnya adalah Taurat itu digambarkan tentang kehidupan. Jadi ketika berperang sendiri pun orang-orang Israel ketika tabut perjanjian itu tidak dibawa, mereka akan kalah. Ya, mereka akan kalah. Dan kita melihat bahwasanya pemahaman inilah yang mengatakan bahwasanya Taurat itu adalah sumber daripada kehidupan, karena di situ adalah kehadiran Allah. Ya, yang berikutnya juga itu dipahami dengan Yesus adalah kesempurnaan dari hukum Taurat itu sendiri, dengan penggenapan daripada perjanjian lama dalam kehadiran Yesus Kristus sebagai penggenapan daripada Taurat. Nah, ini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang kerap muncul dalam kehidupan kita dalam rangka pemikiran-pemikiran teologisnya, yang mengatakan sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan disinilah yang kita lihat bahwasannya interpretasi kehadiran Allah itu di dalam perjanjian lama itu disikapkan di dalam kehadiran kesempurnaan yang ilahi dalam Yesus Kristus. Jadi dialah membuat manusia itu tidak jauh lagi dari Tuhannya. Keilahian Yesus lah yang membuat kita melihat bahwasanya dialah kesempurnaan hukum Taurat yang dulunya dalam bentuk tekstual atau suara-suara yang disuarakan para nabi-nabi, dan saat ini dia hadir dan bisa kita rasakan oleh karena pimpinan Roh Tuhan dalam kehidupan kita, dan Taurat itu hadir dalam mendampingi kehidupan kita. Dan jadi ini juga yang menyatakan bahwasanya apakah yang menjadi perbedaan ketika orang-orang yang mengikut Tuhan ya dengan orang-orang yang tidak mengikut Tuhan, atau bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Hal ini akan ditunjukkan dengan bangsa besar manakah yang punya ketetapan dan peraturan yang demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Ini dipertunjukkan akan bagaimana sikap orang percaya, bukan tentang orang yang memanggil-manggil Tuhan yang akan masuk kerajaan sorga, tetapi pada saat inilah yang digunakan bagaimana sikap kehidupan orang yang hidup dalam Taurat dan peraturan Tuhan inilah yang akan mengenal Bapaknya, seperti kesaksian Pak Markus tadi kan, bukan orang yang berseru-seru gitu ya, tetapi orang yang menghidupi firman Tuhan ya, bukan hanya pembaca saja tapi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja tapi dia menghidupi kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya. Sekarang pertanyaan pada saat ini yang tidak bisa dijawab oleh bangsa-bangsa lain adalah agama-agama lain, bahwasanya pertanyaan-pertanyaan ini sudah pernah dipertanyakan. Ya, dimana kan, adakah Allah yang seperti Allah orang Israel? Adakah Allah seperti Allah orang Kristen ini? Tentu jawabannya tidak ada. Hanya Allah itu hanya dijumpai dalam kebenaran firman di dalam Yesus Kristus itu sendiri, yang sangat dekat dengan kehidupan umat yang orang percaya kepada Tuhan. Nah, ini yang membedakan bahwasanya kedekatan orang yang hidup dalam Taurat itu, orang-orang bangsa-bangsa lain itu merasakan, orang-orang agama lain merasakan bahwasanya interpretasi kehadiran Allah itu ketika orang Kristen itu hidup dalam pimpinan Tuhan itu sendiri. Karenanya kalau dalam pemahaman sintaksis paralel dalam teks ini kita lihat bahwasanya ternyata kedekatan dengan Tuhan itu berkaitan erat dengan kedekatan dengan Taurat. Jadi orang yang membaca firman Tuhan adalah orang yang dekat dengan Tuhan dan juga dekat dengan perilaku kehidupannya. Jadi umat harus memahami bahwasanya melakukan Taurat Tuhan ini atau Torah ini, dia memiliki konsekuensi yang logis dengan kedekatan dengan Yahweh yang Tuhan ini. Ini bentuk sebagaimana pertanda dengan mereka menjadi bangsa yang bijaksana. Ya. Jadi orang yang menghidupi firman Tuhan akan berlaku hidupnya tampak dalam kehidupannya menjadi manusia yang bijaksana. Jadi gampang untuk melihatnya adalah orang yang hidup dalam firman Tuhan. Dia bukan orang yang berkata-kata, tapi orang melihat ada kepenuhan roh di dalam dirinya, kebijaksanaan yang ilahi yang diperlihatkan dalam sikap
tingkah tutur katanya. Jadi bukan tentang identitasnya dia sebagai pendeta, hamba Tuhan, atau orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi bagaimana orang percaya itu diperlihatkan dengan kehidupannya. Jadi kehidupan kepercayaan kita ini bukan lagi diidentikan dengan sebuah profesi-profesi yang ada pada kita masing-masing, tetapi bagaimana kehidupan itu pertandanya akan memperlihatkan Allah yang ajaib itu dalam kebijaksanaan kehidupan orang-orang percaya itu sendiri. Nah, itulah sebabnya pada saat ini teks ini mengangkat di ayat 3-5 ini tidak dipertunjukkan dalam pembacaan teks pada saat ini, karena di situ dipertontonkan dalam Ulangan 4 itu ayat 3-5 yang kita tidak baca itu tentang bagaimana ilah-ilah Baal ini, ilah-ilah Peor ini yang menyembah dewa Moab, ya, yang terkait dengan perempuan asing yang akan dibinasakan. Tetapi Allah yang dekat itu kepada umatnya, umat yang dekat kepada Allahnya, yang saling berhubungan satu dengan lain itu tidak akan mendapatkan kebinasaan seperti orang-orang penyembah-penyembah berhala itu sendiri, ya. Jadi firman Tuhan ini berharap kepada kita dengan kesetiaan, dengan berpegang teguh kepada firman Tuhan, itulah membuat kedekatan emosional antara Tuhan dengan yang ilah itu. Sebabnya karena Allah kita adalah Allah roh yang ilahi, makanya siapa yang hidup dalam daging akan mati, tetapi siapa yang hidup dalam roh akan mengalami kehidupan di dalam pimpinan Tuhan. Karenanya apa yang mau diajarkan pada saat ini berpegang pada perintah Tuhan, yaitu kita diajak untuk mengajarkan dan melakukan aturan ini sekaligus ini menjadi warisan Tuhan, warisan yang diberikan bagi kita untuk kita ajarkan kepada keturunan-keturunan kita. Ya, jadi firman Tuhan itu tidak hanya berlaku pada kita, tetapi ada tuntunan bagi kita, yang Tuhan minta bagi kita pada saat ini. Keselamatan itu bisa hadir di dalam keluarga kita. Ya, jangan pertama orang mengenal anak-anak kita berdoa itu mengenalnya dari dari gereja. Ya, tapi lebih baik bagus ya menurut ajaran firman Taurat pada saat ini, orang tua lah pengajar Taurat pertama kepada anak-anaknya. Karenanya sifat warisan firman Tuhan ini tidak hanya pada diri kita, tapi kita berpikir untuk bagaimana keberlanjutan iman orang percaya, dan disitulah dikatakan tetap setia di dalam berpegang pada Taurat-Taurat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara kita yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, sehingga dalam melakukan Taurat Tuhan, firman Tuhan pada saat ini bukan menjadi beban lagi bagi orang percaya. Ya, mungkin ketika kita menghidupi yang namanya perpuluhan, yang menghidupi tentang berpuasa, yang menghidupi tentang beribadah dengan taat, melakukan dengan aktivitas kita membaca firman, itu tidak akan membuat kita menjadi terbeban, karena di dalam menghidupi Taurat itu, karena dia adalah kehidupan, dia akan menjadi sebuah kegembiraan bagi orang percaya, karena dia sudah mengalami kasih karunia Tuhan dengan perjumpaan Allah yang sangat-sangat dekat dalam kehidupan orang percaya itu sendiri. Dia merasakan Tuhan dalam kehidupannya, karenanya dia berutang kepada Tuhan, dan dia tidak menganggap ini sebagai beban, karena Tuhan tidak menganggap ini beban. Karena marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, beban itu sudah diambil oleh Kristus Yesus melalui salibnya, dan dialah kegenapan dalam Taurat itu, sehingga beban itu menjadi runtuh dan digantikan menjadi berkat karena kesempurnaan di dalam Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, karenanya atas karena kegembiraan, oleh karena kedekatan umat Tuhan, oleh karena kita kerinduan untuk beribadah pada saat ini, karenanya kita menjadi bangga sebagai umat Allah pada saat ini. Kita bangga sebagai orang percaya di dalam Tuhan, karena dalam kebanggaan kita ini kita menjadi orang yang bersaksi, orang yang memuliakan Tuhan, orang yang menghidupi panggilan ketaatan itu di dalam firman Tuhan melalui aturan-aturan yang kita imani di dalam gereja kita masing-masing, melalui apa yang kita hidupi dalam denominasi masing-masing. Kalau kami sebagai gereja HGBP, kami akan memahami ini sebagai memahami ketaatan di dalam aturan dalam gereja, dan memahami sebagai
hidup di dalam pembegalan dalam Kristus Yesus. Karena itulah bentuk implementasi kita di dalam menjalankan Taurat-Taurat Tuhan. Jadi bagaimana aturan-aturan itu yang dibangun oleh karena dasar-dasar kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara, ini sangat menarik sekali ketika orang yang berpegang pada firman Tuhan. Salah satu penelitian dari Bible Study Amerika yang mengatakan orang yang membaca Taurat Tuhan, ya, dia membaca 2-3 kali firman Tuhan setiap hari, ya, itu akan mengurangi tensi emosionalnya. Ya, orang yang membaca firman setiap harinya, maka dalam kehidupannya akan tidak akan mengalami yang namanya penyakit jantung. Itu penelitian studi Amerika, ya, studi biblical Amerika. Jadi supaya kita tidak jantungan dalam kehidupan kita oleh karena pressure tekanan-tekanan kerja ini, ya, kita perlu mendekat dengan Tuhan supaya tekanan-tekanan dalam kerja itu digantikan oleh Tuhan, ya, melalui penebusannya dalam kayu salib itu. Karena di sini, saudara-saudara, dengarlah ketetapan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan. Jadi ini jelas sekali firman Tuhan mengatakan firman Tuhan pada saat ini adalah bukan hanya untuk penikmat dalam pendengaran kita, tapi bagaimana sesungguhnya firman itu bukan lagi dalam tabut-tabut perjanjian yang diusung, tapi firman itu akan melekat di dalam hati orang-orang percaya. Dan disitulah ketika firman Tuhan melekat di dalam hati itu dan Taurat itu sebagai perjanjian, maka Tuhan akan mengizinkan mereka masuk ke tanah Kanaan itu. Dan itulah yang dipertunjukkan oleh firman Tuhan, keberhasilan orang-orang percaya. Dan inilah yang diamini, bahwasanya orang-orang yang hidup dalam panggilan Tuhan, orang-orang yang dimenangkan, orang-orang yang merasa hidupnya tidak lagi terbeban oleh karena menjalankan Taurat, tetapi kehidupannya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi fokus kita adalah bagaimana hubungan yang intim itu untuk setiap pekerjaan-pekerjaan hidup kita. Tuhan yang sudah berperang dan kita akan menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Inilah yang disaksikan orang-orang yang melekat di dalam Tuhan. Makanya saya sangat senang dengan salah satu lagu yang mengatakan terhubung itu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Jadi firman Tuhan pada saat ini dia tidak lagi tinggal pada paper-paper ini, tapi tinggal di dalam hati kita. Hati kita lah yang menjadi paper-paper Kristus untuk menjadi kebenaran, menjadi standar dalam kehidupan kita. Oleh karena banyaknya ajaran-ajaran ragam-ragam budaya-budaya, tapi ekstensi kehadiran ilahi itu selalu hadir dalam pimpinan firman Tuhan. Saudara-saudara, saya mulai sedikit kesaksian di sini. Jujur, saya 5 tahun terakhir ini mengalami hidup baru. Padahal saya sudah hampir 11 tahun masa kerja saya sebagai pendeta. Tapi 5 tahun terakhir ini saya hidup baru, betul-betul hidup baru dalam pimpin. Karena waktu itu anak saya sakit. Waktu itu termasuk karena saya hidup dalam dunia aktivis pada waktu itu, sehingga mungkin standar kebenaran itu adalah di pikiran waktu itu. Jadi apa yang menurut pikiran saya benar dengan standar-standar keilmuan yang saya terima pada waktu itu justru membuat itu menjadi hidup saya menjadi beban berat. Hingga akhirnya waktu itu anak saya sakit. Terus kami berdebat dengan istri tentang keilahian Yesus Kristus, karena istri saya orang perkantas, saya dibesarkan dalam dunia sosialis. Akhirnya pada waktu itu, saudara-saudara, Bapak Ibu, saya penasaran karena memang 5 tahun sebelumnya itu saya nggak pernah baca Alkitab sebagai pendeta. Bayangkan, nggak pernah tuntas baca Alkitab. Saya lakukan ini kesaksian. Tetapi waktu itu ada pelayan yang mendoakan kami dan dia mengatakan supaya kau lebih mengenal Kristus Yesus. Karena pada waktu itu waktu di jemaat di sana, kok jemaat nggak banyak bertobat ya gitu. Ini waktu itu pergumulan saya, Tuhan, saya master saya sudah 2 gitu, tapi Petrus nggak ada sekolahnya. Di Kisah Para Rasul saya baca waktu itu, dia nggak ada sekolahnya, tetapi bisa buat bertobat 5.000 orang gitu. Ini
nggak masuk akal gitu. Master saya sampai 2 Tuhan, tapi yang bertobat sampai saya nggak ada gitu kan. Jadi ini suatu saat itu terbeban dengan membaca kisah para rasul pada waktu itu, apa yang dihidupi oleh Petrus pada waktu itu. Akhirnya saya mulai membaca firman Tuhan. Di masa-masa COVID saya membaca kebenaran firman Tuhan. Mulai saya baca perjanjian baru dulu sampai habis. Selama 2 minggu saya baca full 1 harian perjanjian baru itu sampai tuntas, hingga berbulan berikutnya perjanjian lama. Akhirnya saya mengenal, oh ini ternyata Yesus dari Nazaret itu, dan itu sangat merubahkan kehidupan saya. Akhirnya saya mengatakan sola scriptura, keselamatan yang saya dapat itu ketika saya membaca firman Tuhan dalam kehidupan saya. Dan ini yang merubahkan cara saya berkhotbah, cara saya menginjili. Dan puji Tuhan, setelah dari situ, ketika kami ditugaskan ketika itu di Garuga, ada 15 orang yang percaya dibaptis, dan salah satunya adalah mantan ustadz di dalamnya. Jadi ini Tuhan, ini luar biasa banget gitu. Ketika saya tadi hidup dalam pikiran saya, tapi pada waktu kita dipimpin oleh kebenaran standar firman Tuhan di hidup kita, maka itu akan memenangkan segala perkara. Dan anak saya pun mengalami kesembuhan setelah saya membaca firman Tuhan itu selama 2 minggu perjanjian baru, dan saya mengerti, oh ini ternyata Yesus yang penuh kuasa. Dan akhirnya Tuhan terjunkan saya di pelayanan healing and deliverance, pelayanan pelepasan itu, dan saya mendapatkan jamaah Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan, karena dasar firman Tuhan, kitab suci ini yang selalu menjadi otoritas junjungan kebenaran di dalam kehidupan saya, menjadi standar. Dan itu ya yang membuat kehidupan saya dimenangkan. Karenanya Bapak Ibu, saudara-saudara, jangan kita melihat dalam firman Tuhan, jangan biarkan kita binasa oleh karena dosa kita. Karenanya biarlah firman Tuhan terus menuntun kita untuk kita hidup dalam pengakuan-pengakuan di dalam Tuhan, dan itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Yang kedua, marilah kita membaca firman Tuhan, ya seperti lagu sekolah minggu ya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tapi bisa roh kita ini padam ketika kita tidak mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Karenanya ya kita tahu tantangan-tantangan pekerjaan kita di sekitar kita ya, apalagi Bapak Ibu di dinas perhubungan ya, kalau uang itu beredar semua di sana kan, interaksi perputaran uang di Kementerian Perhubungan itu kan luar biasa ininya. Tetapi ketika standar firman Tuhan itu yang membuat kita tidak tergoda untuk jatuh dalam dosa, ketika kita melekat dengan Tuhan itu sendiri yang menjadi kebenaran dalam kehidupan kita. Karenanya pada saat ini biarkanlah Allah itu berbicara pada kita melalui firman-Nya. Walaupun kita tidak punya karunia mendengar suara Tuhan, walaupun kita tidak punya karunia misalnya melihat Tuhan, tetapi Tuhan itu hadir dalam firman-Nya, dan Dia terus berkata-kata pada kita pada saat ini dalam kebenaran firman-Nya. Jadi jangan iri kalau orang punya karunia bisa dengar Tuhan. Jangan iri orang punya karunia kok dia dijumpai Tuhan, saya kok enggak. Tidak. Berarti ini kedekatan kita dengan Tuhan adalah melalui kebenaran Tuhan dengan kita membaca firman Tuhan. Dan keempat, kita melihat bahwasanya orang percaya itu yang akan melihat dalam keibadah mereka yang secara teratur lah akan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena Bapak Ibu, saudara-saudara, jujur kalau saya pribadi, saya nggak berani keluar rumah kalau nggak berdoa dulu. Ya, karena saya tahu iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum gitu. Kalau saya nggak melekat dulu di dalam Tuhan, itu akan membuat kehidupan saya akan menjadi runtuh. Ya, iman saya, tantangan dosa itu selalu menghimpit kehidupan kita. Karenanya melalui firman Tuhan pada saat ini mengajak kita untuk kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan banyak problem pada saat ini, ya ingat ya, Yohanes itu mengatakan, kitab Yohanes, pokok anggur itu harus melekat pada pokoknya. Ketika pokok itu, ranting itu terpisah dari pokoknya, maka ranting itu akan menjadi kering dan mati. Saat ini Tuhan mau menghubungkan kita dengan cangkoknya Kristus. Kita mau dicangkokkan dengan berkat yang ilahi yang diterima oleh Israel ini, sehingga kita mendapatkan berkat kasih Tuhan dalam kesempurnaan pada saat ini. Tuhan menguatkan kita, Tuhan memampukan Bapak Ibu saudara-saudari dalam menjalani aktivitas kita di kantor, di lapangan, semuanya dalam pimpinan Roh Tuhan. Tetaplah terhubung dengan Tuhan, tetaplah mendekat pada Tuhan. Tiada mustahil bagi Tuhan dalam setiap perkara-perkara yang Bapak Ibu hadapi pada saat ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa.
Terpujilah Engkau, Bapa yang ilahi, Bapa dalam Kristus Yesus, Bapa yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang terus mengingatkan kami agar kami bersandar Tuhan pada Engkau, yang dimana Engkau adalah sumber dari segala sumber dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Bapak Ibu yang bekerja di Kementerian Perhubungan pada saat ini Tuhan, biarlah mereka mengalami kedekatan dengan ilahi melalui firman Tuhan, sehingga mereka melekat Tuhan di dalam Kristus dan terus terhubung dengan Tuhan dalam peribadahan-peribadahan yang mereka lakukan ini, supaya kami bukan menjadi golongan orang yang berseru-seru di hari kedatangan Tuhan, tetapi orang yang Tuhan kenal di hidup kami, orang yang satu pokok dengan Engkau Tuhan, sehingga kami boleh menghasilkan buah, dan apa saja yang kami minta di dalam Engkau, Engkau akan menjawab. Ya Allah Bapa Surgawi, berkati Bapak Ibu kami yang bekerja di kementerian ini Tuhan, di perhubungan ini. Biarlah Tuhan dalam pimpinan Roh-Mu, mereka hidup dalam panggilan mereka sebagai orang Kristen. Ketika bangsa-bangsa lain, ketika umat-umat lain mempertanyakan dalam hasil kerja mereka, oleh karena kebijaksanaan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam kerja mereka, mereka akan berkata bahwasanya mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, umat-umat Tuhan, umat-umat pilihan Tuhan yang Tuhan percayakan bekerja di Kementerian Perhubungan ini. Tuhan memberkati setiap keluarga mereka, Tuhan memberkati anak cucu mereka Tuhan. Kami percaya dalam pimpinan Tuhan, saudara-saudara kami ini hidup mewarisi iman yang ilahi dari Tuhan, yang tetap bersandar pada kebenaran Tuhan di dalam firman Tuhan. Bapa, kami akan melanjutkan aktivitas kami, pekerjaan kami. Biarlah Tuhan memberkati bangsa kami, negara kami ini ke dalam tangan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Terpujilah Kristus Yesus, terpujilah Allah Bapa kami, Allah yang menyatakan diri di dalam kuasa yang ilahi dalam kesempurnaan Yesus Kristus. Kami berdoa kepadamu. Amin.